Nah, saudara, ada pandangan yang populer, saudara, di antara orang Kristen bahwa Allah tidak mencobai tapi menguji, begitu saudara. Jadi pencobaan, kata itu selalu dari setan, ujian selalu dari Allah, begitu. Saudara, ini pandangan yang populer, tapi sebetulnya ini pembedaan yang agak dipaksakan. Saudara, kalau saudara menggunakan patokan itu di dalam bahasa Indonesia, maka akan bingung. Karena misalnya saudara di dalam Mazmur 95 ayat 9, Tuhan berkata, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Jadi mencobai atau menguji, saudara, ya, dua-duanya dianggap sama, begitu. Atau di dalam 2 Tawarik 32-31 dikatakan Allah meninggalkan Hizkia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Allah mencobai, begitu. Nah, saudara, maka daripada kita membedakan kata ujian dan pencobaan di dalam bahasa Indonesia, lebih baik kita membedakan maksud di baliknya. Ujian yang dari Allah selalu bermaksud baik untuk memurnikan kita, tetapi ujian dari yang jahat, dari si jahat, selalu bermaksud untuk menghancurkan kita. Dan itu yang tidak pernah dilakukan oleh Allah. Saudara, maka Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak pernah punya maksud supaya kita jatuh ke dalam dosa. Allah tidak pernah punya maksud untuk menghancurkan kita. Allah tidak pernah menggoda kita untuk berbuat jahat. Itu semua adalah perbuatan si jahat. Nah, saudara, itu sebabnya Yesus mengajar kita berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, permintaan ini adalah meminta agar Tuhan memimpin kita untuk tidak mendekat kepada godaan dari si jahat yang tujuannya menghancurkan kita. Ini tidak berarti bahwa Allah tidak akan mengizinkan kita dicobai oleh iblis. Saudara, seperti dalam kisah Ayub misalnya, Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Atau bahkan Yesus sendiri dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi Allah mungkin mengizinkan kita dicobai. Tapi saudara, kita berdoa, Tuhan, kalau boleh janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara, tidak salah kita meminta itu karena kita tidak ingin jatuh ke dalam godaan setan. Tapi penekanan kalimat doa ini bukan sekedar pada jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi yang terpenting lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara, kita memohon jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi kalaupun Tuhan izinkan kami mengalaminya, yang terpenting lepaskan kami daripada yang jahat. Jagai kami agar kami jangan jatuh ke dalam dosa. Jangan biarkan setan menghancurkan hidup kami. Tolong kami agar kami menang bersamamu. Saudara, maka doa ini memohon supaya Tuhan tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Kita tidak berharap akan bebas dari segala pencobaan dari setan yang ingin menjatuhkan kita, walaupun kita minta Tuhan menghindarkan kita. Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kalaupun itu terjadi, kita minta Tuhan lepaskan kami dari si jahat. Silakan apapun juga terjadi di hidup kami, tapi lepaskan kami dari si jahat. Jangan biarkan pencobaan dari setan membuat kami jatuh dan hancur dan si jahat bersukaria. Saudara, seperti dikatakan katekismus kita hari ini, Yesus mengajar kita berdoa seperti ini karena kita harus mengakui betapa lemahnya kita terhadap godaan iblis. Dan betapa kita membutuhkan Roh Kudus untuk menguatkan iman kita sampai nanti kita akan menikmati kemenangan yang sempurna untuk selamanya. Tidak ada orang Kristen yang kuat dan tidak akan jatuh. Kita semua lemah. Maka kita semua bergantung terus kepada kekuatan dari Tuhan untuk menang dari pencobaan sampai nanti di akhir zaman baru kita menikmati kemenangan yang sempurna untuk selama-lamanya.